Halo semua, hari ini saya akan membahas materi baru, yaitu bagaimana mencari titik berat pada suatu bidang dua dimensi. Kita sudah tahu bahwa rumus untuk mencari titik berat bidang dua dimensi, baik titik berat X dan titik berat Y, bisa dirumuskan seperti ini, yaitu titik berat X bar, sama dengan penjumlahan sigma dari luas bendanya dikalikan dengan titik berat X masing-masing benda tersebut, dibagi dengan total luas bidangnya, sigma A. Lalu untuk mencari titik berat Y sama Y bar, kita bilangnya titik berat Y total, itu sama dengan total penjumlahan luas dikalikan dengan titik berat benda Y, benda tersebut pada titik berat Y, dibagi dengan luas total juga. Nah, misalkan pada soal di samping, bagaimana kita mencari titik berat dari beberapa benda yang digabung itu. Jadi kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri, ini ada susunan beberapa bangunan, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi dan persegi panjang. Langkah pertama yang bisa kita pakai yaitu kita harus pecah-pecah dulu menjadi beberapa segmen bangunan. Misalkan kita bisa pecah menjadi 3 bagian seperti ini. Ada benda 1, benda 2, lalu benda 3. Itu yang pertama. Atau kita punya opsi yang lain. Kita tentukan, misalkan yang segitiga ini benda pertama. Lalu supaya mudah, kita anggap ini seperti kotak besar atau persegi yang besar, ukuran 3 meter kali 3 meter ini. Nah, ini benda keduanya. Lalu supaya kembali ke bentuk soal semula, kita bisa buang bagian persegi panjang yang kecil ini, yang saya tandai warna hijau ini. Bangunan ketiga ini nggak pakai gitu ya. Jadi simple caranya, benda 1 ditambah benda 2 dikurangi dengan benda 3. Kita bisa pecah seperti itu. Jadi kalau kita buat soal di atas akan lebih mudah bila dikerjakan atau dipecah-pecah seperti berikut ini. Jadi ada benda 1 itu segitiga, benda 2 itu yang kotak besar, lalu yang benda 3 adalah persegi panjang yang kecil itu. Jadi ini mengurangi gitu ya. Nah, setelah kita tentukan bagian atau segmen-segmen benda tersebut, kita tentukan luas dan jarak titik berat X dan Y masing-masing benda tersebut. Biasanya paling mudah dibuat tabel gitu ya. Saya tuliskan di sini ada segmen ya. Segmen ini adalah bendanya, benda 1, benda 2, benda 3 gitu ya. Lalu kita butuh luas. Luasnya dalam meter persegi ini. Nah, luas benda 1 yaitu segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya, setengah. Alasnya 3 meter, tingginya juga 3 meter. Jadi ini dapat 4,5 meter persegi. Lalu yang benda kedua yang persegi itu 3 kali 3 ya, 3 meter kali 3 meter, yaitu 9 meter persegi. Nah, yang benda ketiga ini luasannya yang persegi panjang, ukuran persegi panjangnya 2 meter kali 1 meter. Kita tinggal tulis 2 dikali 1, ini sama dengan 2. Hati-hati, ini tandanya minus. Kenapa? Karena benda 3 atau segmen 3 ini mengurangi ya, mengurangi. Jadi ini minus 2. Jangan lupa. Kalau 2-nya nggak dikasih minus, nanti akan salah gitu ya. Lalu kita total, kita akan dapatkan nilai sigma A-nya ya. Sigma A-nya sama dengan 11,5 ini kalau kita jumlahkan.
Lalu kita tentukan titik berat masing-masing bendanya, baik titik berat X maupun titik berat Y masing-masing segmen. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan titik berat masing-masing benda, kita harus tentukan acuan koordinat 0,0-nya di mana. Kita tentukan titik 0,0-nya di mana. Di gambar ini, di soal ini sudah ada titik X dan Y-nya, titik pusatnya di yang saya tulis warna merah ini. Itu adalah titik acuan 0,0-nya. Seperti biasa, nilai di sumbu X sebelah kanannya 0 berarti positif, sebelah kirinya 0 itu negatif. Kalau sumbu Y di atasnya 0 itu positif, di bawah itu negatif. Kita tentukan titik berat benda pertama. Titik berat benda pertama ini segitiga, ya. Segitiga ini titik beratnya yaitu 1 meter, ya. 1 meter ini dari mana? 1 meter ini adalah sepertiga dikali dengan sisi panjangnya, yaitu ini sisi alasnya 3 meter, berarti ini 1 gitu ya. Kalau lupa, titik berat segitiga siku-siku itu adalah sepertiga dari panjang sisinya. Jadi lokasinya ini adalah sepertiga dari, misalkan ini panjangnya A gitu ya. Ini panjangnya A, berarti ini sepertiga A. Kalau ini tingginya B, maka titik beratnya ini adalah sepertiga B ya. Lalu kita tentukan, sudah dapat yang X nilainya 1. Nah, satunya ini positif apa negatif? Positif, karena lokasinya di sebelah kanannya 0 ya. Lalu titik berat Y-nya berapa? Sama. Titik beratnya Y ini adalah sepertiga dikali sisi tingginya. Tingginya tadi 3 meter ya, sepertiga kali 3 sama 1 meter juga. Di atas 0 ya, di atas titik pusatnya berarti positif 1. Lalu yang benda 2 atau kotak yang besar, lokasi titik berat kalau persegi itu pasti di tengah ya kan. Nah, lokasinya ini ukuran kotaknya 3 meter kali 3 meter, berarti posisi titik berat benda 2 ini 1,5 meter ya, pas di tengah-tengah. Nah, 1,5 meter yang X ini negatif. Kenapa negatif? Karena lokasinya berada di sebelah kiri titik 0,0-nya. Sedangkan titik berat Y-nya adalah positif ya. Kenapa? Karena lokasinya di atas titik 0,0-nya. Jangan lupa kalau nggak dikasih negatif nanti akan salah ya. Lalu yang terakhir benda 3 yaitu persegi panjang. Ya, ini lokasinya titik beratnya kalau persegi panjang itu di kotaknya pas di tengah kan ya. Tapi hati-hati, seringkali salah menghitung itu titik pusatnya hanya sekecil ini, yaitu 1 meter bagi 2,5 meter. Titik X dan Y itu diukur dari titik acuan. Titik acuannya 00 ya. Berarti titik berat benda 3 yang persegi panjang ini, yang X itu 2,5 meter di sebelah kiri 0,0, yang Y 2 meter di atasnya 0,0. Nah, yang sebelah kiri yang X berarti negatif ya, ditulis ini negatif, minus 2,5. Yang Y ini 2 meter. Lalu setelah kita dapatkan luas titik berat bendanya masing-masing, kita bisa kalikan ya untuk masuk ke rumus. Titik berat dikali luas ya, 4,5 kali 1, 4,5. 9 kali min 1,5 minus 13,5. Min 2 kali min 2,5 ini 5. Demikian juga yang Y ya, kita kalikan aja. Titik berat Y dikalikan luas, 4,5 ini ya. 9 kali 1,5 ini 13,5. Ini minus 4. Lalu kita total ya. Kita dapat nilai perkalian total dari semua benda. X bar dikali A, ini kita hitung dapatkan minus 4. Yang Y bar dikali A, ini kita dapatkan 14 ya. Sehingga titik beratnya di mana? Total dari 3 benda ini ya. Yang kotak besar, segitiga dikurangi yang persegi panjang itu. Jadi titik berat totalnya di X bar sama dengan total perkalian jarak
titik berat X dikalikan dengan luas masing-masing benda dibagi dengan luas total. Maka hasilnya minus 4 dibagi dengan 11,5 ya. Ini hasilnya minus 0,348 meter. Sedangkan titik berat Y yaitu sigma Y bar dikali A dibagi dengan total luasannya, sehingga 14 dibagikan 11,5. Ini hasilnya 1,22 meter. Nah, kalau kita lihat ke benda aslinya lagi ya, di mana sih sebenarnya minus 0,348 itu? Kalau kita gambarkan atau saya kasih titik berat dari semua benda ini, minus 0,348 ini berarti di sebelah kirinya titik pusat 0,0-nya, berarti kira-kira di daerah sini ya, daerah sebelah kiri. Sedangkan titik berat Y-nya 1,22, berarti agak atas sini. Nah, berarti kira-kira kalau kita ini enggak skala gitu ya, lokasinya sekitar titik berat gabungan di sentroidnya itu di sini. Saya beri tanda C, itu adalah titik pusat titik beratnya dari benda total ini. Minus 0,348 itu di sini ya. Kalau saya kasih angka koordinatnya, ini 0,348, minus itu menunjukkan di sebelah kiri, sedangkan lokasi tingginya ini adalah 1,22 meter. 1,22 gitu. Oke, demikian pembahasan contoh soal untuk menentukan titik berat bidang 2 dimensi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa like, dan bantu untuk sebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, demikian video hari ini.